Selamat malam Kai. Iya, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Elias Efragiono. Saya mahasiswa PGSD angkatan 2024 kelas 2024E. Jadi tujuan saya pada malam ini Kai untuk mewawancarai IT berkaitan dengan topik sikap toleransi antara keberagaman agama di Indonesia. Tapi sebelumnya Kai IT perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih Vandra. Perkenalkan, nama saya Yohanes Indra Purnama, biasa dipanggil Johan. Saya berstatus sebagai seorang mahasiswa juga semester 6 prodi PGSD di Unika Santo Palu Surteng. Ya, terima kasih Kai. Yo. Kai, jadi selanjutnya kita langsung ke pertanyaan nih Kai. Yo. Kai, pertanyaan pertama, kira-kira menurut Kai, apakah toleransi antara umat beragama masih sering terjadi di lingkungan sekitar IT? Berstatus contohnya Kai. Baik, terima kasih Vandra. Kalau menurut pengalaman pribadi saya dan juga setiap hari-hari yang saya lewati di lingkungan kos saya di tenda ini, saya melihat bahwa di sini di Ruteng ini toleransinya sangat tinggi. Yeah. Dimana kita ketahui di sini mayoritasnya agama Katolik dan juga ada agama Islam dan juga agama lainnya. Yeah. Tetapi kita melihat kebiasaan antara agama-agama ini saling menghargai meskipun berbeda agama. Contohnya begini Van, di pagi hari itu kan biasanya kita dengar lonceng gereja misa pagi gitu. Yeah. Atau misalnya dengar sholat juga dari agama Islam dan misalnya doa Angelus. Yeah. Gitu. Nah, tetapi meskipun demikian tidak ada permasalahan, tidak ada persoalan, tidak ada konflik antara agama-agama ini. Ini membuktikan bahwa di Ruteng ini toleransinya sangat tinggi. Ya, itu yang menurut pandangan saya dan apa yang saya lihat setiap harinya kan, bahwa di lingkungan tempat saya tinggal di Ruteng ini toleransinya sangat tinggi. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Kai, bagaimana IT melihat maraknya ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama di media sosial? Berikan contohnya dan penjelasannya. Ya, bagaimana pertanyaan tadi kan? Pertanyaannya Kai, bagaimana IT melihat maraknya ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama di media sosial? Pandangan saya kan? Iya, pandangan IT. Kalau menurut saya Vandra, kita ini kan berstatus sebagai mahasiswa. Iya, tentunya bukan hal asing lagi bahwa setiap jam, setiap detik kita itu selalu berhubungan dengan ponsel terus tuh. Maksudnya main Facebook, main TikTok, Instagram, apa segala macam. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, kita sebagai generasi muda hendaknya menggunakan media sosial ini dengan benar dan menyebarkan hal-hal yang positif. Kalau misalnya muncul konten-konten yang seperti ujaran-ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama, itu menurut saya Vandra, alangkah baiknya kita memberikan komentar yang positif atau saran yang positif pada konten tersebut gitu. Atau misalnya kita mempunyai jiwa kreatif, kita juga bisa membuat video atau apalah yang menyebarkan hal-hal yang positif berkaitan dengan keberagaman agama kita ini dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, tentunya bermanfaat bagi orang lain juga. Kira-kira menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Kai. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Kai, kira-kira dampak dari perilaku tidak menghargai perbedaan keyakinan terhadap persatuan masyarakat, kira-kira dampaknya apa menurut pandangan itu? Iya, baik, terima kasih Vandra. Kalau menurut saya Vandra, dampaknya tentunya nanti tidak ada persatuan dalam masyarakat. Misalnya dalam sebuah kampung, di situ ada agama Muslim, ada agama Katolik. Kalau misalnya tidak saling menghargai, misalnya kelompok agama yang satu sedang berdoa, tetapi tetangga sebelahnya agama lain ribut, pasang musik segala macam. Ini memunculkan rasa jengkel dan pastinya akan menimbulkan sebuah konflik yang besar, mulai dari
masalah kecil, tetapi akan menimbulkan masalah-masalah besar. Sehingga menurut saya Vandra, mungkin dampaknya nanti akan merusak persatuan masyarakat. Sehingga tentunya solusi yang terbaik juga sikap saling menghargai, sikap toleransi ini harus dipegang oleh masing-masing individu meskipun agamanya berbeda. Dengan begini, segala kegiatan dalam sebuah masyarakat juga meskipun agama berbeda pastinya akan berjalan dengan lancar dan bekerja sama. Misalnya ada sebuah acara begitu, meskipun kita beda agama, tetapi karena rasa toleransi kita tinggi sehingga rasa saling memiliki juga. Misalnya ada sebuah acara begitu, meskipun kita beda agama, karena kita saling menghargai juga, ini membuktikan bahwa kita saling mencintai. Kita harus bersatu untuk menyelesaikan sebuah kerja secara gotong royong begitu, tanpa memandang latar belakang. Iya, tanpa perbedaan latar belakang agama itu tadi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Kay. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya Kay, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk menjaga nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari? Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau menurut saya Vandra, kan kita ini hidup dengan banyak agama tadi itu, keberagaman agama dalam sebuah daerah. Mungkin alangkah baiknya yang pertama tadi kan seperti yang sudah kita bicarakan dari tadi ini, saling menghargai itu. Kemudian juga kalau misalnya dalam sebuah agama itu, misalnya saya sebagai agama Katolik misalnya, saya beragama Katolik, tentunya melaksanakan segala kewajiban di dalamnya gitu. Bahwa dalam sila pertama ini kan mengakui bahwa kita ini punya satu Tuhan, cuman kita punya cara atau keyakinan yang berbeda. Iya, untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan kita yang satu itu. Sehingga mungkin untuk menjalankan sila pertama ini menurut saya Vandra, mungkin kita misalnya sebagai individu orang yang beragama Katolik misalnya rajin pergi misa, mengikuti doa-doa bersama dalam sebuah kelompok gitu. Kemudian kalau di kampus misalnya ada kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan kerohanian, itu alangkah baiknya mungkin kita bisa ikut gitu. Atau juga misalnya dalam sebuah organisasi, biasanya kami juga begitu Vandra, dalam organisasi untuk mengembangkan sikap toleransi ini, misalnya berkunjung ke masjid. Nah, berkunjung ke masjid kemudian kita melaksanakan bersih-bersih gitu. Nah, ini sebagai bukti bahwa meskipun kita berbeda tapi kita masih bersatu, saling membantu satu sama lain juga. Kira-kira itu menurut pendapat saya Vandra, bagaimana cara untuk mengamalkan sila-sila pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Kay. Pertanyaan selanjutnya Kay, kira-kira menurut Ite Kay, peran siapa yang paling penting dalam mencegah terjadinya konflik antara beragama? Kira-kira peran siapa, misalnya pemerintah atau apa? Ya, kalau menurut saya Vandra, mungkin dalam pertama ya memang sebelum masuk ke pemerintah itu dari dalam diri kita sendiri. Misalnya kalau agama lain sedang beribadah, mungkin kita tidak ribut gitu, kita menghargai. Atau juga melalui langkah-langkah kecil, misalnya mereka ada upacara hari raya begitu, kita ucapkan salam, atau misalnya membantu untuk menjaga ketenangan gitu. Dengan begini kan sikap toleransi ini dapat dikembangkan terus. Kemudian tadi peran kita sebagai mahasiswa, peran kita sebagai mahasiswa, misalnya melalui kegiatan yang saya contohkan tadi, misalnya berkunjung ke tempat ibadah agama lain untuk membantu membersihkan tempat ibadah mereka dan memahami nilai-nilai Pancasila. Iya, maksudnya mengamalkan dalam kegiatan-kegiatan kecil dan sederhana itu, tapi memiliki makna yang luas. Kemudian juga dari pemerintah tadi, balik lagi yang seperti yang dikatakan oleh Vandra tadi. Misalnya seperti yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Manggarai di sini, yang saya lihat Vandra,
Contohnya kemarin pada saat Hari Raya Paskah mulai Kamis Putih, Jumat Agung. Kan waktu Jumat Agung itu kan seluruh umat Katolik ada di atas Labar, Iya. untuk itu. Melakukan kegiatan tabur. Iya, di sana. Tapi pemerintah juga ingin memberikan yang terbaik juga, maksudnya tidak begini Kak, agama ini saja yang kami prioritaskan. Contohnya kemarin juga waktu Idul Adha, kemarin kan mereka semua di atas Labar juga sholat bersama. Ini membuktikan bahwa pemerintah menerima menjadi ibadah, meskipun agamanya beda-beda, tapi siap menerima itu semua, maksudnya Persatuan. iya. Nah, sehingga tidak ada rasa bahwa ini tidak adil, tapi melihat bahwa pemerintah seimbang, sehingga tidak ada pertentangan. Itu menurut saya. Terima kasih Kay. Jadi itu pertanyaan terakhir Kay. Kira-kira menurut Ite Kay, saran bagi generasi muda agar lebih memahami dan mengawalkan sila pertama dengan benar Kay, kira-kira bagaimana Kay? Kalau menurut saya Vandra, balik lagi kita sebagai mahasiswa nih, mungkin yang pertama, kalau misalnya ada kegiatan kemahasiswaan, kegiatan kerohanian di kampus, mungkin alangkah baiknya kita ikut dan melaksanakan itu dengan penuh kesadaran dan penuh ketulusan dari dalam diri. Kemudian juga berkaitan dengan media sosial tadi. Kita sebagai generasi muda ini kan tidak asing lagi, maksudnya setiap hari kita pasti selalu interaksi dengan media sosial. Iya. Sehingga menurut saya Vandra, mungkin kita menyebarkan kebaikan melalui media sosial juga. Kemudian juga melaksanakan kewajiban sebagai orang yang beragama, misalnya kalau kita agama Muslim pergi sholat, dan juga kalau agama Katolik pergi misa, pergi sembahyang. Kira-kira begitu menurut saya. Baik Kay, terima kasih atas informasi dan pengetahuan Kay. Semoga informasi dan pengetahuan Kay bisa menambah wawasan dan cara berpikir saya ke depannya. Terima kasih banyak Kay. Sama-sama.